Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyuni Dardaulay, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Batubara. Saya hari ini bersama dengan rekan saya, Bapak Arif Mahdian, di mana kali ini akan berisi tentang percakapan coaching pra-observasi dalam hal modul 2.3. Baik, silakan perkenalkan diri Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Mahdian. Kebetulan saya mengajar mata pelajaran IPS. Hari ini saya akan didampingi oleh CGP Angkatan 7 Wahyuni Dardaulay dari Kabupaten Batubara. Selamat siang Pak Arif. Selamat siang. Maaf, dalam waktunya ya Pak Arif. Nggak apa-apa. Jam kosong kan Pak Arif? Ya, jam kosong. Nah, jadi Pak Arif, tujuan saya di sini sesuai dengan percakapan kita 3 hari yang lalu, bahwasannya akan saya adakan supervisi coaching untuk supervisi akademik. Kira-kira bersedia ya Pak ya? Insya Allah. Iya. Jadi, nah Bapak, tujuannya di sini sekali lagi saya ingatkan bahwasanya coaching itu adalah membantu pengembangan diri bagi coachee, di mana hal ini Bapaklah sebagai coachee. Dalam hal ini untuk membantu pengembangan potensi Bapak dan juga untuk. Nah Bapak, sebelum kita bicara lebih lanjut mengenai strategi pengembangan serta area pengembangannya, kira-kira Pak, nanti supervisi yang akan observasi yang akan saya lakukan ini di kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8 Pak. Les keberapa gitu Pak? Kedua, ketiga ini. Iya. Materinya tentang apa ya? Materi tentang permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran. Nah, Bapak bisa jabarkan lebih detail lagi Pak untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai? Lalu di sini saya mengangkat sub materi, yaitu tentang keunggulan dan keterbatasan antar uang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Di mana tujuan dari pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dapat mengenal dan mendeskripsikan potensi unggulan yang ada di Indonesia, yang seperti misalnya di Pulau Jawa itu apa aja potensi keunggulannya, di Sumatera apa aja potensi keunggulannya, dan beberapa pulau yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua, tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat mengelompokkan produk unggulan termasuk dalam permintaan dari negara-negara ASEAN. Istilahnya gini, kita kan mau mengimpor atau mungkin ekspor dari baik dari produk luar maupun produk dari dalam negeri. Itu tujuan pembelajaran. Oke Pak, baik. Jadi yang saya tangkap tadi ada 2 tujuan pembelajaran ya Pak yang akan dicapai. Kira-kira Pak, sebelum kemari, bagaimana pembelajaran sebelumnya yang ada di kelas Bapak? Ya, kalau dibilang ada sebagian siswa yang memang dia menyimak apa yang dijelaskan oleh guru. Ada sebagian lain memang menyimak tapi tidak sepenuhnya dia menyimak, dan ada lagi memang dia kayaknya udah nggak masuk di akal gitu. Begitu ya Pak. Jadi kalau bisa saya ulang kembali, pembelajaran sebelumnya yang terjadi di kelas Pak Arif itu masih ada sebagian murid yang tidak menyimak sepenuhnya atau bahkan terkesan apa ya Pak, acuh gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira Pak, hal apa yang mendasari atau apa yang melatar belakangi bahwasanya masih ada sebagian siswa tadi belum hadir sepenuhnya ketika pembelajaran Pak Arif berlangsung? Ya, kita sudah beberapa pembelajaran memberikan materi masih ada tidak fokus lah. Tidak fokus, ditanya nanti dia tahu atau tidak
dia cuma mana ya, kerjaannya cuma si. Jadi seperti itu. Jadi memang sudah kita buat penugasan. Di penugasan itu pun jelas ada beberapa yang tidak katanya siap, tapi begitu diperiksa ternyata tugasnya tidak ada. Namun ada banyak juga yang memang benar-benar siap. Oke Pak, baik. Jadi masih banyak siswa yang belum fokus ya Pak. Ya. Kemudian terbukti atau terlihat dari penugasan yang diberikan itu tidak diselesaikan gitu. Nah, jadi Bapak, kita kembali ke awal tujuan kita tadi. Coaching ini adalah untuk membantu pengembangan diri dari coaching, di mana dalam hal ini Bapak. Begitu juga harapannya supaya potensi anak-anak kita ini lebih berkembang. Nah, jadi Pak, terkait dengan hal tersebut, area pengembangan apa yang sebenarnya hendak Bapak capai? Jadi kan nanti saya akan memakai metode diskusi berkolaborasi antara peserta didik, di mana nanti saya akan bagaimana peserta didik ini mampu atau memiliki kemampuan dalam mencari, mengolah informasi tentang potensi unggulan yang ada di Indonesia. Bagaimana cara dia mencari informasi dan bagaimana cara dia untuk mengolahnya. Kemudian yang kedua, lewat kerja kelompok ini atau diskusi ini nanti saya harapkan juga peserta didik itu memiliki kemampuan dalam mengelompokkan produk-produk yang diminati oleh Indonesia dari negara-negara Asia atau produk-produk yang dimiliki Indonesia yang diminati oleh negara-negara Asia juga. Oke, jadi kalau bisa saya tangkap itu Pak, area pengembangan yang hendak Bapak capai adalah sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi ya Pak. Iya. Dengan pemanfaatan atau teknik yang dilakukan adalah diskusi kelompok. Tadi kemampuan untuk mencari dan mengolah informasi, kemudian kemampuan untuk mengelompokkan produk unggulan, begitu ya Pak ya. Nah, itu untuk area pengembangan. Untuk mencapai area pengembangan tadi Pak, strategi atau rencana apa yang kira-kira akan Bapak lakukan untuk mencapai pengembangan tadi? Yang pertama, untuk mereka mencari informasi mungkin nanti saya bisa arahkan mereka, karena ini zamannya juga udah digital 4.1 atau 4.0, maka otomatis mereka kan punya gawai smartphone, mereka bisa mencari informasi lewat Google atau Yahoo, mencari tentang potensi unggulan yang ada di Indonesia. Atau nanti bisa juga saya bisa tayangkan video tentang potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia, sehingga nanti mereka bisa mencari informasi, kemudian mengolahnya, serta mereka bisa mengelompokkannya. Berarti memberdayakan literasi begitu ya Pak ya. Jadi rencana yang akan Bapak lakukan tadi mengarahkan murid untuk memanfaatkan teknologi, kemudian Bapak juga nanti dalam kegiatan pembelajaran menampilkan video ya Pak ya. Nah, untuk itu Pak, dalam melaksanakan rencana Bapak ini kira-kira ada nggak Bapak melibatkan rekan sejawat gitu untuk membantu agar rencana Bapak tadi tercapai? Tentu saja saya perlu teman atau kawan, karena ini kan menyangkut, karena yang mengajar di kelas 8 bukan cuma saya sendiri, tapi ada beberapa orang guru. Kita bisa saling berkolaborasi, saling bertukar informasi, saling berbagi lah, sehingga tujuan pembelajaran yang kita sampaikan kepada siswa itu dapat tercapai. Iya, berarti berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam hal ini NGMP ya Pak. Kalau semisal di luar NGMP Pak, masih ada kemungkinan untuk menjalin kolaborasi? Sebenarnya kita ada kolaborasi lintas mapel. Ini kan menyangkut banyak mapel ini di dalamnya. Bisa saja kita berkolaborasi dengan mata pelajaran IPA atau bahasa Inggris. Itu enggak menutup kemungkinan.
tetap saja akan kita berkolaborasi dengan lintas mata. Jadi intinya tetap berkolaborasi ya Pak. Nah jadi Bapak kira-kira dari percakapan pra-observasi kita ini masih ada nggak Pak hal-hal yang menjadi kendala gitu Pak ketika observasi ini akan dilakukan? Kendalanya pasti pada saat kita nanti di lapangan. Sudah jelas karena kemampuan siswa kita kan tadi ada terbagi menjadi 3 kelompok. Tentu saja mungkin kalau yang punya kemampuan yang istilahnya dia langsung bisa menangkap itu nggak masalah. Mungkin dengan kita terangkan sekali mereka sudah paham. Mungkin ada yang perlu 2 kali, tapi mungkin ada juga yang perlu pendekatan secara personal sehingga apa yang mau kita capai itu dapat tercapai. Oke. Kira-kira sudah siap Pak untuk dari segi alat peraga, dari segi model yang digunakan nanti? Insya Allah. Iya. Jadi saya udah nggak sabar nih Pak untuk observasi ke kelas Bapak gitu ya. Jadi hasil observasi nanti kita akan kembali mengadakan percakapan yang namanya pasca observasi. Kita ini adalah mitra. Apa yang baik dari Bapak akan saya ATM gitu ya Pak, amati, tiru dan modifikasi. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sampai berjumpa pada saat observasi ya Pak. Iya Bu. Oke, demikianlah tadi percakapan pra-observasi yang saya lakukan dengan rekan saya. Nah, nantinya setelah observasi akan ada kembali percakapan pasca observasi. Terima kasih, selamat siang. Alhamdulillah kita sampai dengan hari ini masih diberi kesehatan bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan untuk beberapa hari ke depan sampai kita melaksanakan ujian dengan jelas kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik anak-anakku, apakah hari ini ada yang kira-kira kurang sehat? Ada yang kurang sehat? Di sini Bapak lihat ada beberapa bangku yang kosong, mungkin hari ini dia kurang beruntung. Kita doakan supaya besok-besok hari dia menjadi orang-orang yang beruntung seperti teknologi. Perlu anak-anak sekalian mengetahui bahwa ada namanya penawaran dan namun karena harganya sekarang lagi naik, maka kami tidak berani membuat stok, ya, tidak berani membeli barang dengan jumlah yang banyak, maka kami beli sedikit, itu pun sudah habis. Nah, seperti itu namanya kegiatan penawaran. Kembali di sini lingkup daripada dalam bahasa Inggrisnya adalah Association of Southeast Asian Nations atau perkumpulan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ya, oke. Perkumpulan daripada suatu daerah atau sebuah negara. Ya, sebuah negara. Saya mau kalian nanti menyaksikan tayangan video berikut ini. Tadi LK Bapak sudah bagi, kelompok juga Bapak tadi sudah bagi. Bapak harap kalian yang satu kelompok 4 orang dapat bekerja sama. Bisa? Mau nama bunga, mau nama pahlawan, atau mau nama apa lah? Apa kira-kira? Ini Merdeka ya. Kelompok Merdeka mau? Ya. Jadi kelompok unggul. Yang ini kelompok apa? Kira-kira, ini kan ada 2 kelompok ini. Kelompok apa? Hibrida. Satu hibrida, satu lagi apa? Kita tentukan dulu. Apa? Gatot. Gatot. Gatot dan Brotot. Black House. Black House itu apa artinya? Bunga hitam. Bunga hitam. Bunga hitam. Yang ini kelompok apa ini? Jadi di LKPD ini, ingat ya? Ingat dulu. Di LKPD ini ada nama kelompok. Tulisnya nama kelompok. Nah, kemudian kelas. Oke? Nanti reservasi juga ini. Nanti Bapak tayangkan ini video pembelajarannya.
Nanti sambil di apa? Oh ini ada ini tentang ini. Oke, sayang. Gimana? Siap? Kasihlah pendapatnya, Pandi. Nambah kelompok apa tadi namanya? Sakura. Cuma ada kelompok Sakura hasil kerjanya sudah siap? Apakah belum? Berapa nomor yang sudah siap? 1. Yang lain apa? Sedang dalam proses ya? Oke. Kelompok apa tadi? Ini kelompok apa tadi? Matahari. Matahari, oke. Udah, mana jawabannya? Kenapa belum ada? Ayolah didiskusikan. Ayo. Bukan cari. Tadi kan udah ada di tayangan video. Kenapa nyarinya di situ? Hah? Berarti tadi nggak memperhatikan ya? Tapi nggak ngerti. Nggak ngerti apanya nggak ngerti? Sudah ada gambar, sudah ada suara, sudah ada tulisan juga nggak ngerti gimana caranya. Budaya, Pak. Kelompok budaya siap ya? Ya, Pak. Ntar ya, ya sana kelompok. Kelompok unggul. Kelompok unggul gimana siap? Belum, sekali lagi. Kelompok ini kelompok apa tadi? Sakura, siap? Oke, kalau sudah siap, kita coba presentasi ke depan ya. Masing-masing kelompok nanti. Pagi Pak Arif. Selamat pagi Bu. Sehat ya, Pak Arif? Alhamdulillah sehat ya. Pak Arif, jadi hari ini adalah lanjutan dari tahapan supervisi akademik yang berbasis coaching. Pak, setelah pra-observasi, ada observasi. Nah, hari ini adalah pasca observasi. Jadi Bapak di sini proses coaching tadi maksudnya bukan untuk mencari kesalahan atau kekurangan pada saat praktik mengajar Bapak, tetapi adalah lebih kepada mencari solusi atau upaya perbaikan, Pak ya. Oke Pak, yang pertama yang mau saya tanyakan adalah bagaimana perasaan Bapak setelah kegiatan observasi supervisi akademik kemarin, Pak? Rasanya sudah puas, sudah plong, saya sudah diobservasi dengan kegiatan coaching. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang baru bagi saya untuk kedepannya bisa lebih baik. Berikutnya Pak, setelah proses pembelajaran tersebut, bisakah Bapak ceritakan kesan atau pengalaman yang Bapak rasakan setelah menggunakan model atau strategi serta media yang sudah Bapak rencanakan? Kemarin pakai video pembelajaran dengan metode diskusi kelompok. Iya. Bisa diceritakan Pak? Ya sebenarnya saya sudah menggunakan
dengan menggunakan PD pembelajaran, kemudian metodenya dengan diskusi kelompok. Namun di situ masih ada sebagian besar siswa saya yang sudah mulai berkembang atau mulai bisa mengikuti pelajaran yang saya sampaikan. Namun di sisi lain siswa saya juga ada yang masih perlu juga pembinaan atau pendampingan. Jadi ke depannya nanti bagaimana saya nanti berkolaborasi dengan teman satu mapel untuk perbaikan yang akan datang. Iya, jadi Pak, sedikit Pak, kalau bisa saya ulang kembali, artinya ketika proses pembelajaran tersebut masih ada murid yang belum sesuai harapan gitu ya Pak, peningkatan hasil belajarnya. Iya, dari sila tujuan pembelajaran yang sudah kita sampaikan, kemudian media sudah kita buatkan yang semaksimal mungkin, kemudian dengan metode diskusi kelompok. Sebenarnya harapan saya itu siswa itu dapat saling berkolaborasi, saling memberikan tanggapan, saling menguatkan sehingga pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan, lebih menarik lagi. Oke. Kira-kira Pak, menurut Bapak dari awal sampai akhir kegiatan tersebut sudah sesuai belum dengan rencana pembelajaran yang sudah Bapak susun sebelumnya? Mungkin ada beberapa hal yang mungkin agak ketinggalan kemarin, mungkin sesi tanya jawab mungkin masih kurang. Memang sih ada, cuma masih kurang. Kemudian di kegiatan terakhir kurangnya atau belum terlaksananya refleksi, sehingga kita nggak tahu sejauh mana siswa itu sudah bisa menangkap materi yang disampaikan atau belum. Nah, jadi mungkin nanti adalah perbaikan gitu ya. Berarti kalau seperti itu Pak, ditinjau dari dua sisi ya Pak. Kalau dari sisi muridnya pada saat sesi tanya jawab belum maksimal ya Pak ya. Dari Bapak sendiri tadi yang belum memuaskan itu Bapak ketinggalan pada tahapan refleksi pembelajaran. Ya karena kan gini, pada saat pemaparan materi itu mungkin ada yang kelompok siswa yang mungkin yang bahannya belum selesai lah, tapi ada sebagian yang sudah selesai. Jadi karena waktunya pun kurang, terakhir ketinggalan. Masalah di waktu ya Pak ya, belum efektif berarti. Atau memang saya yang belum mampu memanage waktu. Kalau seperti itu Pak, menurut Bapak tujuan pembelajaran yang sudah Bapak harapkan sebelumnya pada saat kita melakukan percakapan praobservasi itu, kalau saya tidak salah ada 2 ya. Nah itu menurut Bapak sudah tercapai belum? Kalau tujuan pembelajaran itu tadi saya bilang bahwa keseriusan daripada si peserta didik juga diperlukan, sehingga dapat ya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Masalahnya ya mungkin metode sudah, media sudah dibuat, mungkin karena tingkat pengetahuan daripada siswa ini kan berbeda-beda, sehingga pemahaman juga berbeda-beda juga. Jadi tujuan pembelajaran yang seharusnya saya bisa capai, tapi mungkin sebagian bisa tercapai sebagian siswa, sementara sebagian siswa yang lain mungkin tujuan itu belum nyampe, tapi sebenarnya bisa sampai kalau kita mengadakan pendampingan secara khusus atau individu, sehingga nanti ke depannya mereka bisa lebih siap dalam pembelajaran. Oke Pak, jadi Pak, semisal nih saya rentang 0 sampai 100, ketercapaian tadi menurut Bapak sudah di persentase berapa? Kalau kita 75%. 75%. Harapannya bakal berapa Pak ke depannya? Kalau bisa 90-95%. Tetap optimis ya Pak, iya, menuju ke 95%. Nah Bapak, mungkin kita sudah hampir di tahapan akhir dari percakapan. Kira-kira Pak, bisa nggak Bapak ceritakan rencana Bapak ke depan, apa aja gitu yang bisa meningkatkan kualitas pembelajaran berikutnya di kelas Bapak? Mungkin saya akan menggunakan metode yang lain atau media yang lain lagi, dengan pendekatan yang lebih ke siswa,
sehingga nanti pembelajaran di berikutnya dengan tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal. Oke, metode yang lebih bervariasi, kemudian penggunaan media serta pendekatan lagi tentunya Pak ya. Terima kasih Pak. atas Sama-sama Bu. waktunya. Sama-sama. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi menuju 95% ya Pak. Iya Bu. Makasih ya Bu. Selamat. Karena sudah diobservasi. Bukan masuk mengguru ya Pak ya. Selama ini Iya. kan kita bukan apa ya. Selama ini kita pembelajarannya juga kalau nggak ada pengamatan dari kadang sejawat ataupun kepala sekolah, maka pembelajaran itu kita nggak tahu di mana letak kekurangannya, di mana letak kelebihannya. Jadi kalau dengan adanya observasi ini, paling tidak kan itu menjadi koreksi bagi si guru. Apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum? Kemudian penggunaan medianya, kemudian metodenya itu memang sudah sesuai atau belum? Jadi seperti itu Ibu ya. Itu dia Pak, proses coaching ini tujuannya itu Pak untuk mengembangkan potensi diri coaching. Nah saya banyak belajar dari Bapak, terima kasih Pak ya atas kesempatannya dan berbagi informasi juga. Sama.